Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib tidak lupa. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hambanya yang lemah ini masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa menikmati betapa nikmatnya nikmat Allah, betapa luasnya karunia Allah. Baik itu berupa nikmat kesehatan sampai nikmat iman dan Islam yang hari ini masih kita iltizami atau masih kita peluk dengan erat. Karena kalau kita sudah lepas dari iman dan Islam, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, karena hanya orang Islamlah yang besok akan masuk ke dalam surga, dan selain kaum muslimin yaitu orang-orang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sidang salat Jumat arhamatullah. Sehingga marilah nikmat iman dan Islam ini kita pelihara agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa ini adalah orang yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi semua larangan Allah dan Rasulullah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Az-Dzariyat ayat 15 sampai 19 Allah telah berfirman yang di sana terdapat 3 ciri orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan ayat ini kita nanti bisa terbuka, bisa melihat diri masing-masing. Apakah diri orang bertakwa itu sudah ada pada diri kita, ataukah malah belum sama sekali. Kalau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahza'un
wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguh sebelum itu mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka sedikit tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Surat Az-Dzurriyyat ayat 15 sampai 19. Jamaah sholat Jumat assalamualaikum. Dalam ayat ini ada 3 ciri orang-orang bertakwa. Yang pertama, yaitu orang bertakwa itu adalah orang yang sedikit tidur di waktu malam. Artinya dia rajin melaksanakan sholat malam. Karena itu anak-anak di sini ada acara maghrib itu seringkali bahkan hampir pasti ada sholat malam. Ini melatih agar kita mensifati dari sifat orang-orang bertakwa. Kemudian setelah mereka sholat tahajud dan sholat malam di waktu malam, mereka tidak lupa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah di akhir-akhir malam, di waktu sahur. Inilah ciri yang kedua. Orang bertakwa itu tidak lupa sholat malam, kemudian beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir malam, menjelang sholat subuh. Kemudian yang ketiga, ia suka berbagi dan memberi orang-orang yang membutuhkan, suka bersedekah. Ya, 1 sholat malam, 2 beristighfar, yang ketiga suka bersedekah. Karena 3 sifat ini adalah telah Allah firmankan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, jika kita selaku orang beriman dan bertakwa belum mempunyai sifat ini, marilah kita berusaha untuk melaksanakannya. Ya, suka bersedekah. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta dan uang kita. Ya, tidak akan mengurangi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 29. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflituhu wa huwa khairur raziqin. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Saba ayat 39. Karena itu, marilah anak-anak sekalian dan akhlak Allah, 3 sifat ini kita berusaha untuk bisa melaksanakannya, agar kita digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang akan mewarisi jannah dan surga yang telah Allah sediakan kepada kita. Dan hanya orang bertakwa lah yang berhak masuk ke dalam surga. Yang di sana banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ada sungai susu, sungai madu, bahkan ada sungai minuman keras, ya. Ada sungai arak. Dan tidak haram, dibolehkan. Seluruh makanan dibolehkan tatkala kita sudah masuk ke dalam sana. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Mungkin hanya ini, singkat saja. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baik. Fastaghfirul khairati, aku lu qouli hada. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam taslima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah beliau bersabda, yang artinya setiap umatku besok akan masuk surga. Jadi setiap orang Islam itu akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Jadi besok itu semua orang Islam masuk ke dalam jannah, kecuali orang-orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, kaget, kok bisa? Masa orang masuk surga nggak mau? Masa enggan masuk surga? Nah, kemudian ada seorang sahabat bertanya, siapakah orang yang tidak mau atau enggan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa tidak mau taat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Inilah, ya. Jadi besok itu ada orang yang aneh. Bahkan nggak besok, sekarang sudah terjadi. Orang Islam tapi tidak mau masuk surga. Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak taat pada Rasulullah. Rasulullah setiap malam sholat tahajud sampai bengkak kaki kita nggak mau. Bahkan bangun malam tidur lagi. Sholat jamaahnya pun bolong-bolong. Itu adalah tidak menjaga Rasulullah. Berarti dia tidak mau masuk ke dalam sana. Rasulullah adalah seseorang yang istighfar tiap hari tidak kurang dari 100 kali sehari. Dan kita berapa kali? Rasulullah bersedekah. Kalau puasa bahkan diceritakan sedekahnya sebagaimana hembusan angin. Artinya romo. Setiap orang yang membutuhkan dikasih. Ya, bahkan beliau meninggal saja tidak mewariskan harta benda. Saking dia itu memberikan hartanya pada orang lain. Itu sangat dermawan sekali. Ini Rasulullah. Tapi hari ini banyak yang tidak mau mencontoh Rasulullah. Dia orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan kita dipenuhkan oleh Allah ke dalam golongan yang orang bertakwa yang masuk dalam jannah, bukan digolongkan pada orang-orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.